Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Insinyur Nanas Torada, SMM, peserta Diklat PIM 2 Angkatan 19 tahun 2018 pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Inilah kotaku, kota Semarang hebat. Disinilah kami berkarya untuk negeri, untuk kota, untuk pemerintahku. Semuanya berawal dari sini. Kami peserta Latpim 2 Angkatan 19 tahun 2018 selalu kompak dan bergerak bersama. Berikut ini akan saya persembahkan proper dengan judul Semarang Cyber Marketing. Semarang Cyber Marketing. Dukungan-dukungan diberikan oleh yang pertama Wali Kota Semarang, yang kedua Wakil Wali Kota Semarang, yang ketiga Sekda Kota Semarang, yang keempat Ketua DPRD Kota Semarang, yang kelima Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, keenam dari Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo, ketujuh dari Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kemenkominfo, kedelapan dari Ketua Bapenda, dan yang terakhir dari Ketua Kadin Kota Semarang. Latar belakang sebuah proyek perubahan Semarang Cyber Marketing dimulai dari isu strategi Kota Semarang, salah satunya adalah peningkatan ekonomi dan daya saing daerah, di mana ini untuk mendukung misi keempat RPJMD Kota Semarang yang akhirnya dapat meningkatkan daya saing perekonomian daerah. Kegiatan yang dilakukan itu dengan meningkatkan nilai dan jasa unggul lainnya. Bagaimana untuk meningkatkan daya saing itu? Salah satunya dari peningkatan promosi. Tantangan yang dihadapi, cara promosi belum tepat, belum ada promosi proaktif, keterbatasan kewenangan promosi, dan belum adanya unit kerja pengelola promosi. Demikianlah kerangka pikir dari proper ini, dan kami akan memberi solusi melalui proper dengan judul Semarang Cyber Marketing. Tujuan proyek perubahan ini adalah mewujudkan promosi produk dan event daerah yang aktual, up to date, dinamis dan lengkap, sehingga publik tidak perlu mencari sesuatu produk atau event daerah yang diinginkan, yang pada akhirnya dapat mendorong promosi pemasaran yang dilakukan semakin baik. Proyek perubahan ini memberikan manfaat bagi internal Dinas Kominfo Kota Semarang, stakeholder pemerintah maupun non-pemerintah. Untuk internal Dinas Kominfo Kota Semarang, pertama, peningkatan kompetensi aparatur atau pegawai. Kedua, peningkatan kinerja organisasi. Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan yang keempat, peningkatan kerjasama dengan pemangku kepentingan. Untuk stakeholder pemerintah Kota Semarang, proyek perubahan cyber marketing memberikan manfaat antara lain, pertama, komitmen bersama dalam melakukan integrasi promosi. Kedua, sebagai sumber data dan informasi yang up to date. Ketiga, proses pengambilan keputusan dalam menyikapi permasalahan promosi. Keempat, adanya kepastian hukum dalam mewujudkan pengelolaan promosi melalui cyber marketing. Kelima, membangun komitmen bersama untuk kepentingan pemerintah Kota Semarang dalam hal promosi pemasaran. Manfaat proyek perubahan cyber marketing bagi stakeholder non-pemerintah. Pertama, memberikan layanan promosi gratis pada pengusaha atau masyarakat. Kedua, membantu efisiensi biaya promosi pemasaran. Ketiga, terjalinnya kerjasama dan sinergitas promosi antar pengusaha, masyarakat, dan pemerintah.
Keempat, fasilitas promosi pemasaran secara daring. Kelima, menjadikan motivasi untuk meningkatkan promosi pemasaran. Dan yang keenam, mendukung peningkatan penjualan produk atau event kota. Ruang lingkup proyek perubahan ini hanya dibatasi hal-hal sebagai berikut. Potret kondisi promosi pemasaran di daerah. Implementasi manajemen. Manajemen pada Pemda, sumber daya manusia, keuangan, strategi, resiko, dan lainnya sudah terimplementasi. Manajemen pemasaran belum dikelola dengan baik dan optimal. Layanan promosi. Biasanya hanya mempromosikan produk dan event pemerintah daerah. Belum atau jarang mempromosikan potensi yang bukan milik pemerintah daerah. Pengelola. Belum ada OPD atau unit yang dibentuk khusus untuk mengelola dan menyelenggarakan promosi potensi daerah. Objek promosi. Promosi potensi daerah yang dilakukan pemerintah daerah biasanya hanya parsial, tidak integratif dan komprehensif dengan aspek-aspek pendukung potensi. Pola promosi masih konvensional, yaitu menunggu konsumen mencari, belum promosi proaktif dan dinamis, sehingga belum tentu mencapai target sasaran. Permasalahan pokok yang terjadi dari promosi produk dan event kota antara lain: 1. Belum adanya regulasi di bidang pemasaran. 2. Kurangnya koordinasi pemangku kepentingan pemasaran. 3. Belum melakukan model pemasaran yang integratif, komprehensif, dinamis, dan proaktif. 4. Promosi dengan TIK tidak sampai ke target sasaran. Dan yang kelima, data-data promosi tidak up to date apabila ada perubahan. Masih banyak pihak yang belum mengetahui produk atau event di Kota Semarang. Semarang Cyber Marketing unik karena tema yang langka. Proyek perubahan jarang mengambil topik manajemen pemasaran. Umumnya penulisan pada manajemen sumber daya manusia, manajemen organisasi, manajemen keuangan, manajemen strategi, dan manajemen resiko lainnya. Unit pemasaran Pemda. Manajemen pemasaran kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan tidak ada unit atau tim yang khusus ditugasi bidang promosi pemasaran potensi daerah. Terobosan layanan. Jarang ada pemerintah daerah yang memasarkan produk dan event daerah yang bukan merupakan kegiatannya. Banyak sekali pemangku kepentingan atau stakeholder yang berkaitan dengan proyek perubahan Semarang Cyber Marketing, terdiri dari pengelompokan stakeholder dan jenis stakeholder. Tahapan prakondisi dilakukan sebagai tahap awal untuk menetapkan judul proyek perubahan Semarang Cyber Marketing. Tahapan prakondisi 1, rakor penetapan prioritas. Tahapan prakondisi 2, brainstorming dengan pakar Smart City. Tahapan prakondisi 3, tahapan diseminasi informasi rencana proyek perubahan. Berikut ini 3 milestone atau tahapan untuk mencapai Semarang Cyber Marketing. Pertama, milestone jangka pendek. Milestone jangka pendek ini ada 12 tahapan yang harus dicapai untuk proper Semarang Cyber Marketing. Kedua, milestone jangka menengah. Milestone jangka menengah ini ada 8 tahapan dan untuk milestone jangka panjang ada 5 tahapan.
Salah satu yang sudah dicapai 100% dari milestone atau tahapan proyek perubahan Semarang Cyber Marketing, salah satunya yaitu milestone jangka pendek. Ada beberapa tahapan di milestone jangka pendek antara lain sebagai berikut. Milestone pertama, pembentukan tim efektif. Milestone kedua, melaksanakan forum group discussion. Yang kedua, saya setuju dengan pendapat Pak Nana bahwa ketika memberikan info, misal saya sebagai influencer, saya memberikan suatu info jebret, tapi saya butuh platform dasarnya, Pak. Milestone ketiga, konsultasi pakar Smart City. Milestone keempat, penerbitan SK Wali Kota Semarang tentang tim Semarang Cyber Marketing. Milestone kelima, studi banding benchmarking ke luar negeri. Milestone keenam, sosialisasi tentang Semarang Cyber Marketing. Pemkot Semarang ya, saat ini sekaligus sosialisasi, Semarang sedang meluncurkan program Semarang Cyber Marketing. Ada tim yang memang tugasnya tiap hari itu hanya promosikan produk dan event yang ada di kota. Milestone ketujuh, pembuatan ruang kerja tim Semarang Cyber Marketing. Milestone ke-8, pembangunan web dan database promosi. Milestone ke-9, workshop International Smart City. Busmart 2018 ini diadakan di Kota Semarang. Inovasi terkait dengan kota cerdas dan masyarakat menuju 5.0. Uji coba Semarang Cyber Marketing akan dilakukan pada urusan 1. Pendidikan, 2. Pariwisata, 3. UKM, 4. Investasi. Sebagai contoh bidang pendidikan. Tahapan yang akan kita lalui untuk mengimplementasikan Semarang Cyber Marketing adalah sebagai berikut. Tahap awal, inventarisasi berbagai data yang berhubungan dengan kebutuhan kuliah perguruan tinggi. Tahap lanjutan, pendataan berbagai email dan medsos Dinparta, Biro Wisata, agen perjalanan transportasi, serta lembaga lain. Milestone ke-11, launching Semarang Cyber Marketing. Deklarasi Anak Muda Semarang mendukung Semarang Smart City dan Semarang Cyber Marketing. Menjadi kegiatan maupun produk di wilayah kota Semarang akan kita promosikan ya. Jadi itu tugas kita sesuai di RPJMD 2016-2021 kan untuk meningkatkan daya saing. Kalau meningkatkan daya saing ya berarti produk dan event yang ada di kota itu harus kita publikasikan. Dulu dan sekarang. Dulu, manajemen pemasaran belum dikelola oleh Pemda. Sekarang sudah ada yang mengurusi oleh SK Wali Kota Semarang. Dulu, belum ada web atau medsos terkait Semarang Cyber Marketing. Sekarang telah disediakan
web, serta medsos terkait Semarang Cyber Marketing. Dulu, media promosi belum berbasis daring. Sekarang, media promosi sudah berbasis daring. Dulu belum ada ruang kerja, sekarang sudah ada. Tepatnya berada di lantai 3 Gedung Diskominfo Kota Semarang. Saya rasa luar biasa ya. Ini satu ide yang mungkin di strata nasional, ide yang luar biasa, ide awal yang sangat luar biasa yang perlu kita dukung, bahwa ternyata memang yang terkait dengan pemerintahan kita itu terlihat terlalu asik di dalam. Kita harapkan semua terrealisasi semua, karena semua terintegrasi dengan baik, bahkan termasuk pemerintah Kota Semarang membuat itu. Ini apresiasi buat kami berikan untuk pemerintah Kota Semarang, luar biasa sekali. Tapi sekarang ini kita ini sudah diakui punya unggulan-unggulan, dan tentunya yang diharapkan memang suatu aplikasi yang bisa terakses semuanya pada masyarakat. Saya Pulung Nurtantia Andono, Wakil Rektor 4, Bidang Kerjasama dan Riset Universitas Dianuswantoro, sangat mendukung Semarang Cyber Marketing. Kami mendukung program Semarang Cyber Marketing. Saya Vicky Prasetyo, saya mendukung program Semarang Cyber Marketing. Halo Mas Nana, saya Putri Kalina, saya mendukung proyek perubahan Semarang Cyber Marketing. Halo Mas Nana, apa kabar? Saya Inudatista, saya mendukung proyek perubahan Semarang Cyber Marketing. Kami Forum Wartawan Balai Kota Semarang mendukung dan mengapresiasi proyek perubahan Semarang Cyber Marketing oleh Bapak Diskominfo Kota Semarang. Nama saudara. Demikianlah sekilas tentang Semarang Cyber Marketing. Saya berharap bahwa program ini dapat berkelanjutan dan bermanfaat bagi Kota Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.